Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar orang-orang yang dalam hati mereka sakit dan juga orang-orang kafir berkata, apa yang Allah kehendaki dengan permisalan? Ingat, permisalan dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang ada pelajarannya, yang harus kita petik pelajaran dari permisalan itu. Tetapi karena ada orang-orang yang tidak paham, ada yang paham, sehingga ada yang diberikan petunjuk, ada yang disesatkan. Makanya Allah mengatakan, kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Begitulah dengan permisalan itu yang disesatkan Allah sesuai dengan kehendaknya, ada yang diberikan petunjuk oleh Allah sesuai dengan kehendaknya juga. Dan ingat bahwa hidayah itu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia, melebihi semua nikmat yang kita miliki di dunia. Sebutkan nikmat dunia, rumah besar, kendaraan mewah, umur panjang, fisik kuat tidak sakit, sebutkan. Tidak seujung kukunya hidayah. Kata Imam Ibnul Qayyim, semua nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia tidak sebesar nikmat hidayah. Karena hidayah itu yang menyelamatkan kita dari dunia sampai ke surga. Tapi sebaliknya, tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan musibah kesesatan. Sebutkan musibah apa yang ada di dunia. Paling tinggi kematian. Artinya dengan kematian hilanglah musibah dunia. Tapi apakah dia akan terhindar dari musibah akhirat? Tidak. Orang yang tersesat pasti dia akan beralih dari musibah yang rendah ke musibah yang jauh lebih besar lagi. Makanya kenapa kata Ibnul Qayyim, tidak ada musibah, sebutkan musibah apapun di dunia yang menimpa kita melebihi musibah kesesatan. Maka mintalah kepada Allah hidayah dan berlindunglah kepada Allah dari kesesatan. Karena siapapun yang Allah berikan hidayah tidak ada yang bisa menyesatkannya, sebagaimana siapapun yang menyesatkan Allah tidak ada yang sanggup berikan hidayah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Mudaththir. Dan kita masuk pada ayat ke-27 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatu lil bashar. 'Alaiha 19. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imanan wa la yartaba alladzina utul kitaba wal mu'minun wa liyaqula alladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathalan kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Tahukah kamu apa neraka sakar itu? Neraka sakar itu tidak akan meninggalkan sedikit pun bagian jasadmu dan tidak membiarkan luput dari siksanya. Neraka sakar itu akan menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 para malaikat zabaniyah. Kami tidak menjadikan para penjaga neraka itu kecuali para malaikat, dan kami tidak menentukan bilangan mereka kecuali sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin. Orang-orang yang beriman bertambah imannya. Orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu.
serta orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai satu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki berdasarkan pilihannya, dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Ia kehendaki berdasarkan pilihannya. Tidak ada yang mengetahui bala tentara Rabbmu atau jumlah para malaikat itu kecuali Allah sendiri. Dan neraka sakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah lancangnya Al-Walid ibn Mughirah yang menentang Al-Qur'an dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah mengancam bahwa Al-Walid ibn Mughirah, ayahanda Khalid ibn Walid ini, diancam akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Sa'uslihi sakar. Maka mulai Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang neraka sakar dan azab-azabnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka ma sakar." Tahukah kamu apa neraka sakar itu? La tubki wa la tadhar. Ingat, neraka sakar itu tidak akan meninggalkan sedikit pun dari jasadmu kecuali akan menerima siksaan, dan tidak akan membiarkan ia luput dari siksaan sedikit pun. Tidak mungkin dibiarkan dan tidak mungkin ditinggalkan dari siksaan. Kemudian Allah mengatakan lawahatul lil bashar, di mana neraka sakar itu bisa menghanguskan kulit-kulit manusia. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang ngerinya azab neraka. Dan ayat ini semakna sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka gosong kemudian terkelupas, dan mereka pun merasakan sakit yang tidak ada tahu rasanya kecuali Allah, maka Allah akan ganti dengan kulit yang baru, kemudian dibakar lagi. Kemudian mereka pun akan dibakar lagi, kulit mereka akan gosong terkelupas kembali, dan mereka merasa kesakitan. Kemudian Allah ganti lagi dengan kulit yang baru. Seperti itulah siksa neraka. Dibakar, dikembalikan, dibakar, dikembalikan, sampai mereka betul-betul merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadzuqul azab, sampai betul-betul mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja, Bu, jangan lagi dikelupaskan kulit kita. Terkena satu jarum saja kaki kita, itu rasanya sudah sakit sampai ke ubun-ubun kita. Tapi di neraka ini lebih daripada itu, bukan hanya ditusuk jarum paku atau dibeset dengan pisau, tapi lebih daripada itu, dibakar hidup-hidup. Kemudian terkelupas kulitnya, seolah-olah dikuliti. Tapi anehnya, setelah kemudian dia merasakan sakit hampir mati, kulit itu dikembalikan, kemudian dibakar lagi, dan begitu seterusnya. Tidak ada kehidupan, tidak ada kematian. Yang ada hanya siksaan dan siksaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu siksaan penduduk neraka ini beragam sesuai dengan dosa yang dilakukan di dunia. Lalu gambarannya seperti apa? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, gambaran orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Disebutkan di dalam surah At-Taubah 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Allah telah mengancam bagi orang-orang munafik, baik laki-laki atau perempuan, dan Allah juga mengancam bagi orang-orang kafir dengan apa? Dengan neraka jahanam. Apa ancamannya? Mereka akan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Cukuplah neraka itu bagi mereka.
dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang tidak akan pernah selesai. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan munafik baru kafir. Karena tingkatan neraka yang paling bawah itu, artinya kalau yang paling bawah berarti siksanya lebih dahsyat dibandingkan yang di atas. Karena orang-orang munafik itu mereka berada di dasar neraka. Jadi diintip neraka yang paling dalam itu orang-orang munafik. Baru tingkatan berikutnya yang agak ringan orang-orang murtad. Baru berikutnya di atasnya orang-orang musyrik. Baru di atasnya ahli kitab, orang kafir asli. Baru di atasnya ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan azab ini kepada orang kafir, baru kepada orang munafik, baru kafir. Karena munafik lebih gila siksanya dibandingkan orang-orang kafir. Yang kedua, orang yang membunuh jiwa yang dihormati secara sengaja, membunuh seorang mukmin secara sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, sengaja dia membunuhnya, maka balasannya dalam jahannam, ia akan dikekalkan di dalamnya. Allah akan murka kepadanya, dan Allah akan mengutuknya serta menyediakan azab yang sangat besar baginya. Tentu pembunuh pada dasarnya menurut akidah ahli sunnah wal jamaah tidak bisa mengekalkan orang yang masuk dalam neraka kekal selamanya. Karena keyakinan ahli sunnah para pelaku dosa besar tidak kafir, hanya sedang turun imannya. Lalu kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalidan fiha, dikekalkan di dalamnya? Kalimat kekal itu ada dua macam. Ada kekal saking lamanya, ada kekal saking lamanya di mana dia tidak mungkin keluar dari neraka. Ada kekal saking lamanya tetapi tidak dikekalkan di neraka. Lah, bagian yang pertama saking lamanya dan tidak akan pernah keluar darinya, merekalah nerakanya orang-orang kafir. Adapun para pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman seperti membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka dibilang kekal juga karena lamanya dia di neraka, tapi bukan berarti dikekalkan selamanya. Jadi kekal itu karena lamanya, bukan kekal selama-lamanya. Dan kita tahu satu hari di neraka ibarat disiksa di dunia 1000 tahun. Bagaimana kalau lama hidup di neraka, kita tidak bisa bayangkan siksaannya. Kemudian yang ketiga, para pelaku zina. Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang azab para pezina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza fihi rijalun wa nisaa'un urah wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum fa idza atahum dzalikal lahabu dawdaw." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku diperlihatkan neraka, tiba-tiba aku melihat ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Nyala api datang kepada mereka dari bawah tungku-tungku yang mereka berada di atasnya. Apabila nyala api itu membakar mereka, mereka pun berteriak-teriak dan dia pun kesakitan yang luar biasa. Lihat bagaimana siksa Allah bagi para pezina. Disiapkan tungku besar, kemudian dimasukkan para pezina laki-laki dan perempuan ke dalam tungku itu, kemudian dibuatlah pembakaran dari bawahnya. Lihat bagaimana siksanya luar biasa. Tentu dia akan merasakan panas dari kaki sampai ubun-ubun. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Sebagaimana berzina dia merasakan nikmat dari kaki sampai ubun-ubun, maka siksanya pun disamakan. Dia akan merasakan sakit dari ujung kaki sampai ubun-ubun, dan dia tidak bisa mati dalam tungku itu. Kemudian yang keempat, siksa bagi para pemakan riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjelaskan bahwa para pemakan riba itu, kata Rasul, fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qa'imun ala wastin nahari wa ala sattin nahari rajulun baina yadayhi hijaratun fa aqbala rajulul ladhi fin nahri fa idza arada an yakhruj rama ar-rajulu bihajarin fi faraddahu haitsu kana faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fihi bihajarin fayarji kama kana. Kata Nabi SAW, lalu aku pergi hingga aku mendengar mendatangi sungai dari darah. Kata Rasul, aku melihat dan aku datangi di situ ada sungai yang terbuat dari darah airnya. Di dalamnya ada laki-laki yang berdiri di tengah sungai sedang berenang. Dan di tepi sungai ada laki-laki yang di hadapannya ada batu-batu besar. Lalu laki-laki yang ada di sungai itu menepi karena tidak tahan dia berenang di sungai darah. Siapa yang bisa tahan berenang tanpa alat? Di dunia saja orang tidak kuat, bisa saja mati tenggelam. Akhirnya dia tidak tahan, kemudian berenang ke tepian. Dan setiap kali hendak keluar laki-laki itu yang berada di tepian melemparinya dengan batu dan memasukkannya ke mulutnya, sehingga mengembalikan ke tempatnya yang semula. Maka setiap kali dia menepi untuk keluar dari air itu, ia melempar orang itu pada mulutnya dengan batu. Lalu ia pun kembali berenang ke tengah. Begitu tersiksanya para pemakan riba ini. Kenapa diperlakukan seperti ini? Dia berenang putar-putar saja, setiap ke tepi dilempari batu mulutnya. Akhirnya tidak tahan, ke tengah lagi, ke tengah lagi. Karena pemakan riba itu susah untuk dinasihati. Sekali kena riba dinasihati akan terjerat lagi dengan riba, kecuali orang yang dirahmati bisa bertobat. Kemudian yang keenam, para pelukis gambar yang bernyawa. Nabi SAW mengatakan, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Setiap pelukis makhluk yang bernyawa di dalam neraka akan dijadikan baginya untuk setiap lukisan makhluk yang bernyawa yang bergambar itu satu jiwa. Artinya Allah memerintahkan para pelukis untuk menghidupkannya. Tidak mungkin bisa dihidupkan. Manusia tidak mungkin menciptakan roh dan dimasukkan ke dalam gambar. Maka selamanya mustahil dia bisa menghidupkannya. Setiap kali diperintah menghidupkannya dan dia tidak bisa, maka dia akan terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para pelukis gambar yang bernyawa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, pemakan harta anak yatim. Allah mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka sedang menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala. An-Nisa ayat 10. Kemudian yang nomor 7, para pendusta, para pengumpat dan tukang adu domba. Allah mengatakan dalam surah Al-Waqiah ayat 92, wa amma in kana minal mukadzibina dhallin fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Dan adapun jika ia termasuk golongan para pendusta lagi sesat, maka dia mendapatkan hidangan air yang sangat mendidih dan harus diminumnya, kemudian dibakar di dalam jahanam. Naudzubillah. Kemudian yang nomor 8, orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tahu kebenaran tapi tidak mau diungkapkan. Tahu kebenaran tetapi malah disembunyikan. Tahu kebenaran malah dilanggar kebenarannya. Allah mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang rendah, mereka itu sebenarnya tidak memakan atau menelan ke dalam perutnya, melainkan sepenuh api di dalam perutnya,
dan Allah tidak akan bicara dengan dia pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikannya mereka pada hari kiamat, dan mereka telah menanti siksa yang amat sangat pedih. Dan banyak lagi gambaran-gambaran dari orang-orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa neraka ini panasnya tidak bisa dibayangkan. Makanya Allah mengatakan la tubki wa la tadhar lawahatul lil basar. Api di dunia saja, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan narukum hadhil lati yuqidu ibnu Adam. Tahukah engkau api yang kalian nyalakan wahai anak Adam di dunia itu adalah juz'un min sab'ina juz'an min hari jahannam. Itu hanya satu bagian daripada 70 bagian panasnya jahannam. Kalau seandainya Allah mengadab dengan api dunia saja untuk hukuman para pendosa, itu sudah cukup sebenarnya. Karena api dunia saja bisa membakar satu dunia. Bagaimana kalau seandainya panasnya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat neraka jahannam? Kita tidak bisa bayangkan. Makanya disebutkan dalam hadis, tapi hadis ini juga dilemahkan para ulama, bahwa awalnya api neraka itu berwarna putih, kemudian setelah 100 tahun berwarna merah, kemudian setelah 100 tahun berwarna hitam, dan sampai hari ini neraka itu berwarna hitam apinya, karena bercampur dengan dukhan, dengan asap hitam yang mengepul, saking panasnya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran kepada kita, jangan macam-macam dengan neraka. Karena neraka itu bahan bakarnya saja matahari dan bulan. Bayangkan matahari jadi bahan bakar. Matahari di dunia saja, Bu, kita tidak tahu jaraknya berapa dari atas kepala kita ini. Yang jelas kita yakini bahwa matahari itu diletakkan oleh Allah untuk manfaat dan maslahat kita manusia. Allah letakkan pas di porosnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur suhu supaya matahari ini tidak membakar manusia. Makanya keajaiban dari matahari yang Allah ciptakan itu, matahari ini seandainya keluar dari porosnya kemudian menjauh dari manusia, beku kita dibuatnya di dunia ini. Tapi kalau mendekat dan keluar dari porosnya, bisa terbakar hangus badan kita. Makanya Allah sudah atur suhunya. Menjauh sedikit saja bumi jadi dingin, mendekat sedikit saja bumi jadi terbakar. Bagaimana pula kemudian matahari yang sedemikian jauhnya kelak pada hari kiamat akan menjadi bahan baku neraka, di mana Allah mengatakan wa jumi'at syamsu wal qamar, kami gabungkan matahari dan bulan kemudian kami pendamkan ke dalam neraka, kemudian kami lemparkan gunung-gunung ke dalam neraka itu yang berbentuk batu-batu itu, baru kemudian kita dilempar ke dalam. Itulah bahan baku neraka. Sampai Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Sebutkan dalam surat Tahrim ayat 6, wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya apa? Manusia dan gunung-gunung batu yang dimasukkan ke dalam neraka. Belum lagi matahari dan bulan yang juga ikut diletakkan di neraka. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana panasnya neraka itu. Saat mataharinya dimasukkan ke dalam neraka. Kalau ada yang bertanya, dosa apa matahari ini? Apakah dia melakukan maksiat kepada Allah sehingga dimasukkan ke dalam neraka? Dosa apa bulan ini? Apakah kemudian dosa bulan pernah bermaksiat sehingga harus dimasukkan ke neraka? Para mengatakan matahari dan bulan dipendamkan ke dalam neraka itu bukan karena keduanya melakukan dosa, tidak. Tetapi Allah ingin menghinakan orang-orang kafir yang saat di dunia menyembah keduanya. Karena saat di dunia, di zaman Nabi Ibrahim, saat berdakwah ada orang-orang yang menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan. Maka sebagai bukti bahwa keduanya tidak layak disembah, Allah pendamkan ke dalam jahanam, supaya mereka paham bahwa itu bukan sesembahan, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lawahati lil bashar 'alaiha 19. 'Alaiha 19. Dan di atas neraka itu ada malaikat-malaikat penjaga zabaniyah yang jumlahnya tidak sedikit, 19.
Kalimat tis'ata asar, 19 para malaikat ini kan umum. Bisa saja yang dimaksud 19 di sini maksudnya adalah 19 kelompok. Bukan 19 hitungan para malaikat. Tetapi 19 artinya 19 kelompok dari tentara Allah. Di mana masing-masing kelompok tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Ada juga 19 ini maksudnya 19 kelompok, dan setiap satu kelompok itu memiliki kelompok yang lain, sehingga tidak tahu. Makanya nanti di ayat 31-nya di ujung ayat Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah berapa malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan 19, bisa saja 19 malaikat, betul. Sehingga kemudian ketika ayat ini turun, Abu Jahal meledek dengan ayat ini. Kalau penjaga nerakanya 19 saja, biar ku duel mereka, aku bisa mengalahkannya sehingga aku bisa keluar dari neraka. Kurang ajar. Tetapi Allah mengatakan tis'ata asar ini umum. Bisa saja tis'ata asar memang 19 malaikat. Sekalipun 19 malaikat, malaikat ini makhluk yang kuat, tidak bisa ditandingi. Sementara ayat ini umum, artinya bisa 19 malaikat, bisa 19 kelompok malaikat, kan itu. Masing-masing kelompok nggak tahu jumlahnya berapa. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bisa dikatakan 19, bisa dikatakan 19 kelompok, atau bisa saja 19 itu masing-masing memiliki kelompok-kelompok. Wallahu a'lam. Tetapi ada yang mengatakan 19 ini terbagi menjadi 4. Maksudnya terbagi menjadi 4 itu 19 pertama ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggiring orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan orang-orang kafir itu mereka akan digiring. Orang-orang kafir itu mereka akan digiring ke dalam jahannam dengan rombongan-rombongan. Jadi 19 malaikat, bisa saja memang jumlahnya 9 atau 19 kelompok malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, akan menggiring penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian 19 yang lainnya akan menanti di neraka, akan menyambut orang-orang yang pantas masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma yud'auna ila nari jahannam. Wa yauma yud'auna ila nari jahannam. Da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun. Dalam surah Tur ayat 13. Pada hari mereka didorong ke dalam jahannam dengan dorongan yang sangat kuat sekali. Kemudian mengatakan, inilah neraka yang dahulu kalian suka dustakan. Kemudian 19 yang lainnya dari kalangan para malaikat khusus tugasnya hanya mengadab Allah, mengadab penduduk neraka saja berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah pemimpin dari seluruh malaikat yang ada di neraka. Siapa dia? Malik, khazanatun nar, malaikat penunggu neraka, bahkan pemimpinnya para malaikat yang ada di neraka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun gambaran malaikat Malik ini digambarkan dalam Al-Qur'an bahwa dia malaikat yang sama sekali tidak ada hal yang menarik pada wajahnya. Wajahnya sangat menakutkan sekali, karena tugasnya menyiksa, makanya dibuat menakutkan. Makanya saat peristiwa Isra Mi'raj, Jibril mengatakan kepada Nabi SAW ketika melihat malaikat Malik, apa kata Jibril kepada Rasul? Hadza Malik hazanatun nar. Dia adalah Malik, wahai Muhammad, itulah pemimpin penjaga neraka. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Zuhruf ayat 77.
wanadau ya Malik, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Penduduk neraka pun berteriak-teriak ketika melihat malaikat Malik hadir di hadapan mereka. Wahai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja, kami sudah tidak tahan hidup di neraka ini. Entah berapa lama kami sudah di sini, kami sudah tidak tahan. Ya Malik, bunuh saja kami. Jangan sampai Allah menyiksa kami seperti ini. Kami lebih baik mati daripada tersiksa. Malik pun diam. Sampai akhirnya dia pun menjawab, qala innakum makisun. Kalian akan tetap tinggal di dalam jahannam. Kalian tidak akan keluar. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, 'alaiha 19. Jadi para malaikat itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa hubung kait para malaikat dengan kita ini itu sejak kita berada dalam perut janin. Kalau dengan Adam ya sebelum manusia diciptakan, maksudnya dengan kita. Itu sudah ada hubungan saat kita berada di perut ibunda kita. Dialah yang datang membawa ruh dan meniupkan ke dalam janin, sambil mencatat berapa rizkinya, berapa ajalnya, berapa senangnya, kemudian termasuk juga su'ul khatimahnya, husnul khatimahnya, semua dicatat. Kemudian ketika lahir saja ke dunia, Allah letakkan satu malaikat untuk menjadi korin dia. Bahkan ada malaikat kiri kanan di badan kita yang senantiasa mencatat seluruh ucapan kita. Itulah raqib dan atid. Kemudian Allah kirim malaikat hafadzah yang menjaga kita, mulai dari kecil, remaja, sampai dewasa, sampai tua. Kemudian saat meninggal dunia, malaikat juga yang datang mencabut nyawa kita. Saat kita masuk ke dalam kuburan, malaikat juga yang bertanya soal siapa Rabbmu, siapa namamu, siapa nabimu, dan apa agamamu, Munkar dan Nakir. Saat di padang mahsyar, malaikat juga berbaris-baris membuat pagar betis sehingga tidak ada penduduk neraka yang mampu keluar dari neraka. Kemudian ketika orang di neraka juga sama, yang menyiksa mereka adalah para malaikat. Begitu juga yang masuk ke sorga, yang melayani penduduk sorga juga para malaikat. Jadi hubungan malaikat dengan manusia itu luar biasa. Manusia tidak mungkin lepas dari malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika." Kami tidak menjadikan para penjaga-penjaga neraka itu kecuali semuanya dari kalangan para malaikat, pimpinannya Malik. "Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." Dan tidaklah kami jadikan tentang jumlah mereka para malaikat, berapa bilangannya wallahu alam, ini sebagai cobaan bagi orang-orang yang kafir. Jumlah malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan 19 malaikat? 19 malaikat sekali lagi itu memiliki makna yang bisa ditafsirkan macam-macam. Bisa 19, bisa lebih daripada 19. Mungkin 19 kelompok, masing-masing kelompok tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Artinya soal jumlah mereka dalam ayat ini, kenapa 19? Itu menjadi ujian bagi orang-orang kafir. Terima atau tidak dengan jumlah itu? Liyastaiqinal ladzina utul kitaba. Tentu orang-orang yang diberikan kitab, orang-orang yang diberikan kitab supaya menjadi yakin dengan keterangan Quran ini. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Tapi orang yang beriman, apapun yang dikatakan Quran, sami'na wa ata'na. Ketika Al-Quran memberitahu 19, bertambah imannya. Karena itu adalah pemberitaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu kalau bicara tentang iman, ada macam-macam orang itu dengan iman. Pertama, yazid wala yanqus. Ada model orang, model iman itu dia bertambah dan tidak pernah berkurang. Jadi bertambah saja dan tidak pernah berkurang. Itu model iman. Siapa yang senantiasa bertambah dan tidak pernah berkurang sama sekali? Mereka lah para malaikat. Malaikat yazid wala yanqus, bertambah terus dan tidak akan berkurang. Kenapa? Karena malaikat tidak diciptakan memiliki nafsu.
Malaikat diciptakan, sejak diciptakan sudah diberikan tugas untuk beribadah selama mereka hidup. Bahkan di akhirat mereka mengatakan, datang kepada Allah semua para malaikat, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadati. Maha suci Engkau ya Rabb, walaupun kami diciptakan oleh Engkau untuk beribadah, tapi kami belum betul-betul beribadah dengan sebenar-benar ibadah kepadamu ya Allah. Itulah malaikat, yazid wala yanqus, bertambah dan tidak pernah berkurang. Tapi ada yang sebaliknya, yanqus wala yazid. Ada iman itu turun terus, tidak tambah-tambah. Itulah iblis, syaitan. Dia tidak akan pernah bertambah imannya. Yang ada berkurang dan berkurang. Yang ada maksiatnya makin besar, makin besar, makin besar. Nyesatin orangnya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Yang kus wala yazid, turun aja enggak tambah-tambah. Itulah imannya iblis. Yang satu imannya malaikat, yang satu imannya iblis. Tetapi di sana ada iman itu yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Itulah kita, manusia. Dan juga jin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makhluk yang mukallaf. Makhluk yang mukallaf artinya makhluk yang dibebani syariat. Berarti mencakup manusia dan jin. Yazid wa yanqus, terkadang bertambah dengan ketaatan kita, terkadang berkurang dengan kemaksiatan kita. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka mereka bertambah. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Itulah orang-orang yang beriman, terkadang bertambah. Kenapa? Karena dibacakan ayat-ayat Allah. Tapi terkadang juga berkurang imannya. Seperti yang Nabi SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina saat berzina dia pun beriman, artinya berkurang imannya. Itulah manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa yazdad alladzina amanu imana. Dan bisa menambah keimanan orang-orang yang beriman, wala yartabal ladzina utul kitab, dan tidak menjadi ragu-ragu bagi orang-orang yang diberikan kitab dan orang-orang yang beriman. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathalan. Dan agar orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit dan juga orang-orang kafir mengatakan, apalah yang Allah kehendaki dengan permisalan angka 19 ini. Akhirnya mereka mengejek. Seperti yang lakukan Abu Jahal. Kalau memang betul penjaga neraka Zabaniyah itu cuma 19, aku lawan dia, kutumbangkan dia, aku akan lari dari neraka. Dia tidak tahu kekuatan malaikat. Satu malaikat saja bisa mengalahkan satu dunia manusia sejak awal sampai akhir. Siapa? Malakul Maut. Itu satu malaikat bisa mengalahkan seluruh manusia, bahkan seluruh jin. Siapa yang tahu kekuatan para malaikat? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, agar orang-orang yang dalam hati mereka sakit dan juga orang-orang kafir berkata, apa yang Allah kehendaki dengan permisalan? Ingat, permisalan dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang ada pelajarannya, yang harus kita petik pelajaran dari permisalan itu. Tetapi karena ada orang-orang yang tidak paham, ada yang paham, sehingga ada yang diberikan petunjuk, ada yang disesatkan. Makanya Allah mengatakan, kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Begitulah dengan permisalan itu yang disesatkan Allah sesuai dengan kehendaknya, ada yang diberikan petunjuk oleh Allah sesuai dengan kehendaknya juga. Dan ingat bahwa hidayah itu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia, melebihi semua nikmat yang kita miliki di dunia. Sebutkan nikmat dunia, rumah besar, kendaraan mewah, umur panjang, fisik kuat tidak sakit. Sebutkan, tidak seujung kukunya hidayah. Kata Imam Ibnul Qayyim, semua nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia tidak sebesar nikmat hidayah. Karena hidayah itu yang menyelamatkan kita dari dunia sampai ke surga. Tapi sebaliknya, tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan musibah kesesatan. Sebutkan musibah apa yang ada di dunia? Paling tinggi kematian. Artinya dengan kematian hilanglah musibah dunia. Tapi apakah dia akan terhindar dari musibah akhirat? Tidak. Orang yang tersesat pasti dia akan beralih dari musibah yang rendah ke musibah yang jauh lebih besar lagi.
Makanya kenapa kata Ibnul Qayyim, tidak ada musibah, sebutkan musibah apapun di dunia yang menimpa kita melebihi musibah kesesatan. Maka mintalah kepada Allah hidayah dan berlindunglah kepada Allah dari kesesatan. Karena siapapun yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya, sebagaimana siapapun yang menyesatkan Allah, tidak ada yang sanggup berikan hidayah kepadanya. Dan Allah akhiri ayatnya, wa may ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidak ada yang tahu berapa bala tentara dari kalangan malaikat kecuali dia sendiri Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah neraka sakar hanyalah peringatan bagi seluruh manusia. Dan ini memperkuat kalimat tis'ata asar. 19 ini maksudnya 19 itu apa? Kita zahirnya ya 19 saja. Tidak, bisa saja lebih daripada 9. Bisa saja 19 itu 19 kelompok. Masing-masing kelompok tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Sehingga jangan remehkan neraka Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah para penjaga neraka, baik yang menggiring, baik yang menyambut, baik yang mengadab ataupun yang menjaganya. Wallahu alam. Ini diantara sampai di sini kajian kita sampai ayat ke 30, ayat 31. Baik, sebelum saya bertanya silakan. Malaikat Zabaniyah itu penggiring. Dia yang giring orang ke neraka itu disebut Zabaniyatun nar. Adapun Malik itu penjaga. Kalau sudah masuk di dalamnya, tentu tidak ada yang keluar dari neraka. Makanya Allah mengatakan kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali penduduk neraka ingin keluar, ada penjaganya, dikembalikan lagi ke dalam. Mau keluar lagi, dibalikan lagi. Seperti itu. Sehingga tidak ada yang lepas dari neraka. Apalagi neraka ada pintunya. Kalau sudah masuk ditutup pintunya, mau keluar dari mana? Kecuali pintunya terbuka. Belum lagi ada para penjaga neraka yang dipimpin oleh malaikat-malaikat itu. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka